sini saya akan membahas tentang studi kasus perilaku merokok. Yang pertama itu latar belakang dari studi kasus yang saya ambil ini, kebiasaan merokok dipilih sebagai salah satu aktivitas yang populer dilakukan untuk memanfaatkan waktu luang baik bagi laki-laki maupun perempuan, yang persentase pria lebih mendominan dengan 64,80%. Hasil penelitian dari Mulyani 2015 mengatakan bahwa hubungan antara teman sebaya cenderung memberikan pengaruh terhadap perilaku merokok pada remaja. Pada awalnya, perilaku merokok yang dirasakan secara fisik adalah rasa tidak enak seperti pahit, mual, pusing, tenggorokan kering, dan batuk-batuk. Tetapi remaja masih memiliki keinginan untuk mencoba lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh ikatan kehidupan berkelompok yang lebih kuat dengan teman sebaya sebagai partner merokok. Sehingga remaja merasakan perasaan nyaman, rileks, merasa lebih gaul, serta lebih percaya diri. Sedangkan perilaku merokok itu yaitu perilaku yang kegiatan atau aktivitas individu membakar lalu menghisap rokok. Rokok itu sendiri yaitu tembakau yang dimasukkan ke dalam kertas, pipa atau cerutu yang kemudian dihisap atau dihembuskan. Karakter perilaku merokok menurut Enung Fatimah ada 4, yaitu perilaku merokok menurut tempatnya dan karakteristik perilaku merokok berdasarkan jumlah rokok yang dihisap. Selanjutnya, tahap perilaku merokok menurut Leventhal dan Clearly ada 4 tahap dalam perilaku merokok sehingga menjadi perokok, yaitu tahap preparatory, di mana individu melihat gerakan yang menyenangkan tentang merokok dengan cara mendengar, melihat, atau membaca melalui sebuah tulisan. Selanjutnya tahap initiating. Tahap ini individu akan menuliskan atau tidak terhadap perilaku merokok ini. Selanjutnya ada tahap becoming of smoker. Di tahap ini apakah individu telah merokok sebanyak 4 batang per hari, maka mempunyai kecenderungan menjadi perokok. Selanjutnya tahap maintenance of smoking, di mana faktor biologis dan mekanisme biologis digabungkan untuk mempertahankan pola perilaku yang dipelajari ini. Tipe merokok menurut Sylvan Tompkins ada 4, yaitu yang pertama, perilaku merokok yang dipengaruhi oleh perasaan positif atau positive effect smoker. Yang kedua, perilaku merokok yang dipengaruhi oleh perasaan negatif, yaitu negative effect smoker. Yang ketiga, perilaku merokok adiktif atau addictive smoker. Yang keempat, perilaku merokok yang sudah menjadi kebiasaan atau pure habit smoker. Selanjutnya, tujuan dari identifikasi kasus yaitu tujuan umum dari studi kasus ini untuk memperoleh kejelasan mengenai cara mengatasi siswa yang merokok pada anak SMA. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memperoleh kejelasan informasi mengenai yang pertama, karakteristik anak SMA merokok, yang kedua, faktor internal yang menyebabkan anak SMA merokok, yang ketiga, faktor eksternal yang menyebabkan anak SMA merokok, dan yang keempat, alternatif bantuan yang sesuai dengan anak SMA yang merokok. Selanjutnya, sasaran dari studi kasus ini yaitu peserta didik kelas 11 yang menunjukkan gejala atau masalah yang serius dalam perilaku merokok. Selanjutnya, metode dan alat pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan bentuk penelitian yang digunakan adalah studi kasus, bentuk penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Subjek yang diselidiki terdiri dari satu unit kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu yang pertama teknik observasi langsung, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Bab 2, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini ada bagian A, analisis. Menentukan masalah dalam proses konseling dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisis masalah atau analisis kasus-kasus yang dialami klien atau siswa. Subjek kasus ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara yang saat ini tinggal bersama kedua orang tuanya. Subjek kasus merupakan anak yang tertutup. Setiap pulang sekolah, subjek kasus membantu orang tuanya di sawah. Subjek kasus mempunyai kebiasaan berkumpul bersama teman-temannya di malam hari dan sebagian teman-temannya juga mempunyai kebiasaan merokok. Sehingga subjek kasus
juga mempunyai kebiasaan merokok. Di sekolah, subjek kasus sering tidak konsentrasi dalam belajar dan sering mengantuk saat pelajaran berlangsung. Itu juga menjadi alasan mengapa subjek kasus merokok di kantin ketika istirahat. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua orang tua subjek kasus, diperoleh ketentuan bahwa subjek kasus anak pertama dari 3 bersaudara. Subjek kasus merupakan tipe anak yang pendiam. Subjek kasus mulai merokok sejak kelas 6 SD. Hubungan subjek kasus dengan keluarganya cukup harmonis. Setiap malam, subjek kasus sering keluar malam dan pulangnya hingga jam 11 malam. Kedua orang tua subjek kasus masih hidup, ayahnya bekerja sebagai petani dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Masih banyak orang tua yang salah dalam mengasuh anaknya. Salah satunya pola asuh dari orang tua subjek. Orang tua subjek kasus terlalu memberi kebebasan kepada subjek kasus, tidak tegas terhadap anak. Orang tua subjek kasus membiarkan anaknya keluar di malam hari hingga larut malam, dan membiarkan subjek kasus merokok tanpa ada tindakan yang tegas terhadap subjek kasus. Yang selanjutnya ada tahap diagnosis. Menurut Thohirin, mengatakan bahwa diagnosis merupakan upaya pembimbing konselor menetapkan latar belakang masalah atau faktor-faktor penyebab timbulnya masalah pada klien atau siswa. Diagnosis merupakan langkah untuk mencari faktor penyebab dari masalah yang dihadapi oleh subjek kasus. Berdasarkan data yang terkumpul, dapat ditetapkan bahwa faktor penyebab subjek kasus merokok adalah: yang pertama, keinginan mencoba sesuatu yang baru; yang kedua, keinginan untuk diterima oleh temannya; yang ketiga, pola asuh orang tua; yang keempat, kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, tahap prognosis, bahwa langkah ini dilakukan untuk memperkirakan apakah masalah yang dialami siswa masih mungkin untuk diatasi serta menentukan berbagai alternatif pemecahnya. Hal ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan dan menginterpresentasikan hasil-hasil kedua dan ketiga. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab subjek kasus yang merokok di lingkungan sekolah, kemudian menetapkan alternatif bantuan yang akan diberikan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseling rasional emotif behavior therapy atau RABT. Pendekatan ini menekankan perubahan pikiran yang irasional menjadi rasional. Pendekatan ini menggunakan teknik konfrontasi. Teknik konfrontasi itu adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor yang menentang konseli karena adanya ketidaksesuaian yang terlihat dalam pernyataan tingkah laku konseli. Terjadi inkonsistensi antara perbuatan dan perkataan. Ide awal dan ide berikutnya, konfrontasi ini sifatnya membantu klien, bukan dimaksudkan untuk menyerang klien, tetapi hanya dibatasi pada komentar-komentar khusus terhadap perilaku klien yang tidak konsisten. Selanjutnya adalah langkah treatment. Langkah ini merupakan upaya yang dilakukan untuk melaksanakan perbaikan atau penyembuhan atas masalah yang dihadapi klien, berdasarkan pada keputusan yang diambil dalam langkah prognosis tadi. Treatment yang saya lakukan pada studi kasus perilaku merokok anak SMA yaitu menggunakan konseling kelompok. Karena dengan menggunakan layanan konseling kelompok, setiap konseli dapat dengan bebas mengutarakan pendapatnya masing-masing dan mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi atau dialami oleh konseli dari pendapat yang diutarakan oleh anggota kelompok lain. Secara tidak langsung, anggota kelompok berperan dalam menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh anggota kelompok yang ada. Selain itu, layanan konseling kelompok memiliki tujuan yaitu untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi pada peserta layanan atau siswa. Secara lebih khusus, layanan bimbingan konseling kelompok bertujuan untuk membahas topik-topik tertentu. Selanjutnya, follow up. Follow up adalah langkah untuk menilai atau mengetahui sejauh mana terapi yang telah dilakukan dan telah mencapai keberhasilan. Dalam langkah ini, follow up atau tindak lanjut dilihat perkembangan selanjutnya dalam jangka waktu yang lebih jauh. Tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi tersebut agar diperoleh hasil yang optimal, maka dilakukan tindakan bekerja sama dengan masing-masing individu yang terkait. Yang pertama, subjek kasus. Selanjutnya, subjek kasus tetap akan mendapat
akan dapat mempertahankan sikap dan mengembangkan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, wali kelas. Wali kelas agar memonitor perkembangan serta perubahan perilaku subjek. Memonitor perkembangan serta perubahan perilaku subjek kasus yang diharapkan. Ketiga, guru pembimbing. Menitipkan subjek kasus kepada guru pembimbing untuk dapat memantau perkembangan subjek kasus. Selanjutnya, bab 3, penutup. Dari tadi kasus yang saya bahas tadi dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang menyebabkan subjek kasus merokok dapat diidentifikasikan dari faktor keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru dan subjek kasus tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar, sehingga merokok dijadikan alternatif agar mudah berkonsentrasi. Faktor eksternal yang menyebabkan subjek merokok dapat diidentifikasikan dari faktor pola asuh orang tua, kurang pengawasan di lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat. Alternatif bantuan yang saya berikan terhadap subjek kasus adalah menggunakan konseling teknik REBT.